Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detasya Salsabila dari PMI 6A akan menjelaskan mengenai UTS nomor 1, riset aksi. Riset aksi adalah riset yang didasarkan pada aksi nyata secara partisipatif di antara masyarakat dalam suatu komunitas atau lingkup sosial untuk memecahkan masalah dan merancang sebuah program sehingga terjadinya sebuah perubahan kondisi hidup menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu fasilitator. Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan atau memfasilitasi dalam suatu hal untuk memperlancar proses komunikasi kebutuhan masyarakat atau sekelompok orang sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Dan kehadiran fasilitator ini betul-betul dirasakan serta membantu masyarakat dalam menyusun agenda bersama di lingkungan itu sendiri. Dan fasilitator ini memiliki tugas yaitu membangun kesadaran kritis masyarakat agar masyarakat mampu menanggulangi permasalahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu partisipan, yaitu orang yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam suatu kegiatan untuk mendukung tercapainya suatu tujuan dengan selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan menggunakan hak dengan sebaiknya dan selalu melakukan musyawarah untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Dan yang selanjutnya yaitu lobby dan negosiasi. Negosiasi yaitu sebuah kegiatan atau upaya kedua belah pihak yang memiliki masalah untuk secara sukarela mendiskusikan dan mencari solusi secara bersama. Sedangkan lobby yaitu upaya meyakinkan kepada pihak lain agar mau mengakomodir kepentingan kita sehingga muncul solusi dan terbinanya hubungan baik antara kedua belah pihak tersebut. Kenapa relasi belajar riset aksi itu harus ada subjek-subjeknya? Menurut saya, ketika akan melakukan sebuah riset aksi, kita sebagai mahasiswa yang akan menjadi seorang pendamping fasilitator masyarakat harus berusaha menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Jadi antara mahasiswa dan masyarakat melakukan sebuah diskusi secara bersama atau bermusyawarah bersama masyarakat untuk mencari tahu permasalahan apa nih yang terjadi di suatu wilayah tersebut dan mencari solusi terhadap masalah tersebut, sehingga mahasiswa sebagai subjek dan masyarakat juga sebagai subjek. Nah, dengan begitu akan mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dengan cara diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur wilayah sesuai dengan partisipasi masyarakat, sehingga memberikan sebuah ruang kepada warganya atau kepada masyarakat untuk dapat menyuarakan pembangunan seperti apa yang akan desa itu wujud atau desa mereka sendiri. Kemudian nomor 3, tahapan-tahapan Sisdamas. Yang pertama ada sosialisasi awal dan rembuk warga, yang dimana sosialisasi awal ini merupakan tahapan awal berupa observasi lapangan untuk melakukan pendataan kebutuhan masyarakat mengenai permasalahan yang terjadi. Dan pada rembuk warga, masyarakat berhak menentukan apakah mereka akan menerima kedatangan kita sebagai mahasiswa atau tidak, dan untuk menentukan apakah mereka akan melakukan upaya penanggulangan masalah sosialnya. Dan jika pada saat rembuk warga mereka menolak, maka kita harus pindah dan mencari tempat lain. Tetapi jika telah selesai dan mereka menerima, maka akan adanya sosialisasi lanjutan yang bersifat paralel dan dapat ditentukan hari dan tanggalnya dengan menyesuaikan warga. Yang kedua yaitu refleksi sosial, yaitu melakukan identifikasi masalah yang ada di masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah sosial yang memfokuskan masalah dengan melakukan FGD yang dibentuk menjadi 11 orang dalam kelompok kecil agar dapat terarah, demokratis dan partisipatif. Dan mahasiswa sebagai fasilitator dan dinamisator, setiap proses harus dilakukan dokumentasi untuk laporan. Dan terdapat dua hal penting yang dilakukan dalam refleksi sosial. Yang pertama, olah pikir, yaitu bersifat rasional di mana masyarakat berpikir kritis terhadap permasalahan sosial yang dihadapi dan mencari hubungan sebab akibat sehingga dapat ditemukan akar permasalahan sosialnya. Yang kedua yaitu olah rasa, berupaya menyentuh hati agar masyarakat dapat merenungkan apa yang telah dilakukannya sehingga olah rasa ini berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya dapat dilakukan melalui doa-doa bersama. Yang ketiga yaitu pemetaan sosial. Pemetaan sosial adalah proses penggambaran yang melibatkan data dan informasi mengenai masyarakat untuk mengetahui kelebihan maupun hambatannya.
Dan peran fasilitator ini sebagai pemandu jalannya diskusi serta pencatatan proses. Tetapi jika di wilayah tersebut sulit dalam berbahasa Indonesia, maka diperlukan proses penerjemahan. Dalam pemetaan sosial pula mencari potensi-potensi yang ada, dan setelah melakukan pemetaan maka mengkonfirmasi validitas dari data tersebut sesuai dengan tema yang telah direfleksikan, contohnya sosial, ekonomi, ataupun lingkungan. Dan contoh lain yaitu berupa seperti sampah, jalan rusak, dan lain sebagainya yang akan diberi simbol-simbol, dan setelah itu dilakukan rekap karena data tersebut milik masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu adanya orgamas atau organisasi masyarakat, dapat dibentuk secara baru atau yang telah ada, dan harus sehat. Maksudnya organisasi ini terbentuk atas kehendak masyarakat serta memiliki tujuan bersama, yang diharapkan orgamas ini dapat membantu dalam menanggulangi masalah-masalah sosial atau penggerak bagi perubahan, yang kemudian membentuk kelompok-kelompok kerja di tingkat RT atau komunitas. Yang kelima yaitu perencanaan partisipatif, yang dimana dokumen perencanaan partisipatif atau doratif merupakan perencanaan yang dibuat baik jangka pendek selama 1 tahun maupun jangka panjang selama 3 tahun. Yang keenam yaitu SIPRO atau sinergi program, yang dimana hasil perencanaan yang telah dibuat tadi kemudian disepakati oleh seluruh stakeholder melalui forum rapat paripurna. Yang ketujuh yaitu pelaksanaan program. Pada tahap ini semua stakeholder terlibat dalam kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan pembagian tugasnya. Yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini organisasi masyarakat membentuk tim untuk melakukan tugas monitoring dan evaluasi dengan mengecek kembali hasil pelaksanaan program yang disesuaikan dengan rencana yang terdapat dalam proposal. Setelah dipandang selesai, kemudian organisasi masyarakat membubarkan produksi dan tim monif serta membentuk organisasi pemelihara serta untuk menjaga keberlanjutan program. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu mengenai kisah Nabi Yusuf yang terdapat 34 episode. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Yusuf dianugerahkan oleh Allah kecerdasan dalam mengelola ekonomi dan diberikan mukjizat dari Allah menjadi seorang ahli takwil mimpi. Kisah mengenai krisis ekonomi ini dalam surat Yusuf secara khusus dipaparkan pada ayat 43-53. Dalam perspektif pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk menggerakkan, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran dengan potensi yang dimiliki untuk berusaha mengembangkannya. Dan Nabi Yusuf memperoleh kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat kelak, yaitu dengan diberikannya ilmu yang beragam dan banyak. Dengan adanya ilmu yang beragam yang dimiliki oleh Nabi Yusuf tersebut, tentu dapat melakukan perubahan atau menciptakan sebuah proses pemberdayaan terhadap masyarakat yang membutuhkan uluran tangan dari para penguasa. Dalam hal ini, pelaku pemberdayaan hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap yang dilakukannya, bukan hanya ilmu yang diperlukan, namun mendedikasikan diri terhadap perubahan masyarakat yang jauh lebih penting untuk dimiliki oleh para pelaku pemberdaya. Kemudian pemberdayaan yang dilakukan pada masa Nabi Yusuf itu yaitu rakyat bisa mengelola lahan yang dipinjamkan menjadi lahan pertanian selama 7 tahun, yang dimana program ini menjadi salah satu langkah kerajaan untuk melakukan redistribusi aset dan pemerataan ekonomi dan pembayaran pajak bagi para bangsawan untuk menambah defisit anggaran kerajaan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf saya kaitkan dengan pemberdayaan yang ada pada Sisdamas. Yang pertama yaitu sosialisasi awal, yang dimana sosialisasi awal ini merupakan memberikan masukan kepada raja, karena raja telah percaya kepada Nabi Yusuf yang berawal dari takwil mimpi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf, maka masukan yang diberikan kepada seorang raja dapat diterima oleh raja Mesir tersebut. Kemudian potensi alam yang dimiliki harus dioptimalkan dengan bercocok tanam, memproduksi pangan, dan menabung hasil panen dan tidak konsumtif dalam pemakaiannya, sehingga hasilnya dapat disimpan untuk mencukupi kebutuhan di masa pancaklik nanti. Kemudian yang kedua yaitu refleksi sosial, yang dimana melakukan identifikasi masalah dan menumbuhkan kesadaran kritis terhadap akar penyebab masalah yang terjadi. Yang dimana akar penyebab masalah yang terjadi yaitu berawal dari mimpi yang diterima oleh Raja Mesir tersebut yang menimbulkan beban bagi dirinya, karena jika mimpi tersebut dialami oleh seorang raja, maka mimpi ini merupakan mimpi yang
dianggap besar dan penting, tetapi tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi tersebut, bahkan menganggap bahwa mimpi itu hanya mimpi kosong belaka, hingga pada akhirnya salah seorang pelayan memberikan usul kepada seorang raja untuk menemui orang yang pandai dalam menakwilkan mimpi, yaitu Yusuf. Kemudian sang raja mengutus Yusuf dan meminta bantuan untuk menafsirkan mimpinya, yang dimana raja berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 gandum hijau dan 7 bulir yang kering. Kemudian raja tersebut mengatakan, terangkanlah tentang mimpi yang telah terjadi padaku tersebut. Kemudian Yusuf menafsirkan mimpi tersebut bahwa nanti pemerintah tersebut harus mengambil kebijakan untuk berinvestasi melalui cocok tanam dalam rangka menghadapi krisis yang akan terjadi di negaranya tersebut. Kemudian masalah tersebut berupa bencana alam, yaitu kemarau panjang yang diperkirakan terjadi selama 7 tahun, sehingga selama 7 tahun tersebut sebelum krisis dianjurkan untuk menyiapkan ketahanan pangan secara maksimal. Kemudian tentang takwil mimpi merupakan suatu perbuatan yang mencerminkan bagaimana seorang pemimpin menyampaikan visinya, dan takwil mimpi itu mengantarkan Yusuf menjadi pejabat tinggi di wilayah Mesir tersebut, sehingga Yusuf dipercaya oleh raja untuk masuk dalam pemerintahan, dan dia memilih untuk dijadikan sebagai bendahara yang bertugas mengelola keuangan negara tersebut. Hal ini menunjukkan urgensi otoritas fiskal yang pada saat itu dalam menghadapi krisis yang terjadi. Kemudian konsep tamkin yang berarti penguasa, yang dapat diartikan penguasa ini membawa Nabi Yusuf kepada kerajaan tersebut. Kemudian adanya gabungan antara olah pikir dan olah rasa yang dilakukan Yusuf, yaitu menggambarkan hubungan yang sangat profesional dan tanggung jawab. Olah pikir yang dilakukan yaitu mencari solusi untuk menjaga pangan seperti gandum agar dapat bertahan selama 7 tahun, dan tanggung jawab dan rasa adil yang ia laksanakan agar ketika musim kemarau datang seluruh masyarakat masih tetap bisa bertahan hidup. Dan Yusuf melakukan perubahan pada sistem, yang dimana sistem ini merupakan sistem yang dilandasi oleh pandangan hidup materialistik dan diwarnai oleh berbagai tipu daya kekuasaan. Dan tentu saja perubahan ini didasarkan pada kapabilitas intelektual dan moralitas. Dan olah rasanya yaitu Yusuf memiliki dasar keyakinan untuk menghadapi ujian duniawi berupa rasa takut kepada Allah, selalu takut kepada Allah dan selalu berdoa meminta bantuan kepada. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu adanya pemetaan sosial. Pemetaan sosial ini yaitu untuk mengetahui suatu kelebihan maupun hambatan dari sebuah permasalahan, dan kelebihan yang dimiliki pada masa Nabi Yusuf itu yaitu pada masyarakat yang bekerja sebagai petani, dan dalam menghadapi situasi resesi atau paceklik itu diantaranya mendorong rakyat untuk bercocok tanam, bekerja sama membangun infrastruktur berupa irigasi dan lumbung. Yusuf menyuruh para rakyatnya agar gandum tersebut disimpan dalam keadaan memiliki tangkai, yang dimaksudkan agar gandum tersebut dapat bertahan cukup lama. Yang selanjutnya yaitu perencanaan partisipatif, yang dimana membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Dan Nabi Yusuf di sini mengeluarkan kebijakan. Yang pertama, kerajaan akan membeli sebagian hasil panen gandum dari rakyatnya, yang dimana gandum yang dibeli oleh kerajaan harus dengan tangkainya agar tidak membusuk ketika disimpan selama 7 tahun masa paceklik tersebut. Kemudian prinsip swasembada pangan dalam jangka panjang minimal 7 tahun ke depan perlu menjadi komitmen bersama. Yang kedua yaitu rakyat yang menjual gandum kepada kerajaan akan dicatat dan kemudian hari dapat membelinya kembali di masa paceklik dengan harga yang normal. Kemudian untuk menutupi defisit anggaran akibat terkuras oleh pembangunan irigasi dan lumbung, maka maka Nabi Yusuf menetapkan kebijakan bayar pajak di muka, yaitu pengampunan pajak bagi para bangsawan atau orang kaya yang membayar pajak selama 1 tahun maka akan bebas pajak selama 2 tahun. Bagi yang membayar pajak 2 tahun
ke depan maka akan bebas pajak selama 4 tahun, dan bagi yang membayar pajak untuk 7 tahun maka akan bebas pajak untuk 14 tahun berikutnya. Dan kebijakan dilakukan oleh Nabi Yusuf ini berhasil menggoda wajib pajak untuk membayar pajak di depan, dan para bangsawan kemudian berbondong-bondong untuk menunaikan kewajiban pajaknya dalam puluhan tahun ke depan agar mendapatkan pembebasan pajak puluhan tahun berikutnya juga. Dari kebijakan tersebut, Nabi Yusuf berhasil menambah defisit anggaran. Selain itu, dari kebijakan itu Nabi Yusuf berhasil mendata orang-orang kaya yang asetnya dimiliki. Kemudian adanya sinergi program, yang dimana hasil disetujui oleh semua kalangan. Semua kebijakan yang dibuat oleh Yusuf diterima oleh semua kalangan, karena kebijakan tersebut bersifat adil dan tidak memberatkan rakyat. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan program, yang dimana semua terlibat dalam kegiatan. Partisipasi untuk memenuhi pangan di masa paceklik selama 7 tahun ini tidak hanya diberatkan kepada masyarakat, tetapi partisipasi dari kalangan pemerintah, bangsawan, semua turut terlibat agar dapat memaksimalkan semua tujuan yang telah direncanakan dan diajarkan tentang mitigasi dalam menghadapi paceklik atau resesi ekonomi nanti. Kerajaan akan meminjamkan lahan milik kerajaan kepada rakyat petani. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.